Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi'. Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami', Ya Basir. Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir. Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Karim, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Majid, Ya Barik, Ya Syahid, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wahid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya untuk tolabul ilmi yang mana dengan keadaan pandemi yang seperti ini mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ashabul tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang kalau misalkan di sekolah itu ada kegiatan duha motivasi ya, meskipun kita duha motivasinya melalui daring gitu atau misalkan virtual yang tidak menurunkan semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Jidni membacakan salah satu surat yaitu surat Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami memerintah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya atau memberikan ASI dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua, hanya kepadakulah kamu kembali. Para siswa-siswi yang Pak Jidni hormati, di sini mungkin sudah jelas ya, peran orang tua itu sangat besar dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai generasi penerus umat Islam sudah sepatutnya menghargai serta menghormati orang tua kita yang ada di rumah, apalagi seorang ibu. Karena ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, sampai sahabat tersebut bertanya 3 kali kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku sembah? Maksudnya siapakah yang harus aku hormati?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu si sahabat tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu," yang kedua kali. Lalu sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sampai ketiga kali Rasulullah menjawab ibu. Karena kenapa? Karena derajat ibu itu 3 kali lipat dibanding ayah. Lalu sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu salah satu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, saking cintanya, saking bertanya-tanyanya, apakah siapa yang harus aku hormati? Gitu kan? Ibumu 3 kali. Maka di sini sosok ibu adalah sosok yang sangat diprioritaskan. Karena kenapa? Karena sudah jelas ibu kita yang melahirkan, ibu kita yang mengandung dari mulai
kita di dalam kandungan selama 9 bulan sampai melahirkan, sampai diberi air ASI atau menyapinya sampai 2 tahun, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya nih kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah harus sepatutnya menghormati orang tua, apalagi sosok seorang ibu. Nah, langsung saja Pak Jini di sini ada Pak ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Nah, ada beberapa pengertian ya cara berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Yang pertama, meminta sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Artinya, bila kita meminta sesuatu, misalkan minta dibeliin tas baru, misalkan ya minta dibeliin sepatu baru dan sebagainya, itu harus disesuaikan dengan kesanggupan orang tua kita. Jadi jangan sampai kesanggupan orang tua kita sampai di sini, permintaan kita itu melebihi kesanggupan orang tua. Nah, itu sangat dilarang, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi tipsnya, meminta sesuatu itu harus dengan kemampuan dan kesanggupan orang tua. Apalagi kita nih sebagai anak yang soleh dan solehah, meminta sesuatu itu jangan sampai kita yang meminta, tapi biarkanlah orang tua kita yang mengasih kepada kita. Karena sejatinya orang tua itu tidak akan diam. Orang tua itu tidak akan tidak memperhatikan anaknya, apalagi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah orang tua akan memperhatikan segala sesuatu kebutuhan yang akan kita butuhkan gitu. Yang kedua, tidak menunjukkan wajah kesal jika keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tua. Maksudnya apabila kita meminta sesuatu kepada kedua orang tua kita, terus orang tua kita belum memberikannya, karena apa? Karena belum punya uangnya misalkan. Nah, kita jangan sampai menunjukkan wajah yang kesal. Ya, contoh misalkan Pak Jini itu minta sesuatu ke orang tua, kata orang tua nanti dulu ya, sabar karena uangnya belum ada. Langsung menunjukkan wajah yang kesal. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua itu tidak menunjukkan wajah yang kesal jika keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tua. Artinya jika kedua orang tua belum memberikan sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, membantu keduanya untuk mengerjakan sesuatu tanpa mereka perintah. Nah, sudah jelas ya, misalkan kita nih di rumah melakukan sesuatu, misalkan beres-beres rumah, beres-beres kamar, mencuci piring, bahkan sampai mencuci pakaiannya gitu tanpa diperintahkan oleh orang tuanya. Itu sangat disukai oleh Allah ya, membantu keduanya untuk mengerjakan sesuatu tanpa mereka perintah. Dan yang keempat, tidak bertengkar dengan sesama saudara dengan suara keras. Artinya kita di rumah memiliki kakak, memiliki adik, jangan sampai kita bertengkar dengan nada yang keras. Misalkan, Pak, aku mah suka paribut remote TV gitu kan, nonton TV sampai bertengkar sama kakaknya, sampai mengeluarkan suara yang keras. Itu tidak dibolehkan, itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling membentak sampai berkelahi, bahkan sampai ada yang berkelahi adik dan kakak ya, gara-gara misalkan hal yang sepele, gara-gara misalkan pinjam sepatu, gara-gara misalkan pinjam pensil, pinjam pulpen, pinjam pinjam tas gitu, langsung berkelahi. Itu tidak boleh ya, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu sangat menyakiti hati orang tua ya. Yang namanya orang tua ketika melihat adik kakaknya atau saudaranya bertengkar, itu hati orang tua sangat sakit, hati orang tua sangat merasa, aduh kenapa ya ini anak-anakku seperti ini gitu, padahal aku tidak mengajarkan kepada anak-anakku untuk bertengkar, untuk mengeluarkan suara yang keras. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menolak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua dengan suara penolakan yang keras dan wajah masam gitu. Dalam artinya tidak menolak, misalkan orang tua kita yang memerintahkan, ayo teteh misalkan sholat dulu atau misalkan belajar dulu, lalu kita menolaknya dengan suara yang keras, dengan wajah yang penuh dengan kayak yang nggak mau gitu kan itu orang tua kita. Bagaimanapun kita harus turut kepada orang tua kita yang sudah mengandung, melahirkan, membiayai hidup kita gitu. Kalau misalkan nggak ada orang tua kita mau hidup sama siapa? Siapa yang akan menghidupi kita? Siapa yang akan mengurus kita kalau bukan orang tua? Nah, yang keenam, tidak menggunakan barang orang tua tanpa si izinnya. Banyak sekarang anak-anak yang menggunakan barang orang tua tanpa si izinnya, mentang-mentang punya orang tua, misalkan handphonenya diambil dipakai main game ya, handphonenya diambil dipakai permainan yang lainnya, terus meminjam tas orang tuanya untuk dipakai ke sekolah, terus meminjam kerudungnya dipakai untuk ke sekolah. Itu tidak boleh ya, harus sepengetahuan orang tua terlebih dahulu ya. Jadi yang keenam, tidak menggunakan barang orang tua tanpa si izinnya, harus izin dulu. Bagaimanapun apapun itu, kalau misalkan punya orang tua harus izin dulu, jangan sampai mentang-mentang punya orang tua diambil aja, itu nggak boleh. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua. Nah, kebanyakan di kita mah orang tua lagi ngobrol di bawah, kita mah duduk di atas.
ya misalkan di kursi duduk orang tua di bawah, adik kita duduk di kursi, itu tidak baik, itu tidak sopan. Seharusnya misalkan kalau misalkan orang tua lagi ngobrol di bawah, kita ikut di bawah. Alangkah baiknya kita menyuruh orang tua atau menawarkan, ibu bapak silahkan di atas, aku di bawah aja. Jangan sampai kita yang di atas, orang tua yang di bawah. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, tidak bersuara keras, apalagi mengucapkan gitu ya, mengucapkan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan nih kita disuruh beli bawang, atau misalkan disuruh beli gula ke warung, kita lagi main HP, nanti dulu gitu kan, nanti dulu tak, itu ada bahasa itu sangat dilarang oleh Allah. Itu teh orang tua kita yang nyuruh, bukan orang lain. Kita mah kebalik, disuruh sama orang lain cepat, disuruh sama orang tua selalu mengeluarkan kata itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, tidak bersikap sombong kepada orang tua. Tentu sudah jelas ya, sikap yang sombong itu dilarang oleh Allah, baik kepada orang tua ataupun kepada orang lainnya. Yang ke-10, tidak membiarkan orang tua dalam kesulitan dan kemiskinan. Jika kita sudah beranjak dewasa, jika kita sudah berkeluarga ya, tidak boleh ya, apalagi orang tua kita kemiskinan, apalagi orang tua kita kesulitan. Justru kita sebagai anak harus membantu orang tua kita sampai akhir hayatnya. Yang ke-11, tidak melantarkan orang tua sendirian di rumah. Jangan sampai kita main terus gitu kan, orang tua kita nunggu di rumah sendirian ya, sampai maghrib malam-malam gitu kan mainnya gitu, nggak boleh ya. Kita harus tetap menemani orang tua kita di rumahnya. Yang ke-12, selalu sediakan waktu untuk rajin bersilaturahmi dan menengok orang tua. Nah ini kita misalkan udah berumah tangga atau misalkan udah dewasa ya, rajin menengok orang tua. Jangan sampai orang tua itu dilupakan. Mentang-mentang udah dewasa, mentang-mentang udah bekerja dan sebagainya, orang tua dilupakan. Sehingga kita lupa orang tua kita kondisinya seperti apa. Cara menghubungi orang tua itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, jadi ada 15 poin ya. Yang ke-13, selalu mendoakan kebaikan kedua orang tua dengan memohon rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ciri-ciri anak yang soleh dan solehah itu selalu mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai melaksanakan sholat. Doanya apa? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jangan lupa itu doa untuk selalu dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat. Itu doa anak yang soleh dan solehah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun misalkan ya mohon maaf, orang tuanya sudah ada yang meninggal atau misalkan sudah tidak ada gitu, kita harus tetap mengalirkan doa kepada kedua orang tua kita. Dengan apa doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku semenjak mereka hidup di dunia ini. Ya, yang ke-14, selalu menyambung silaturahmi kerabat atau sahabat kedua orang tua setelah wafatnya mereka. Nah misalkan nih udah jadi seharusnya gitu kan, misalkan orang tua kita tuh udah meninggal dunia, tetap silaturahmi, tetap mengunjungi rumah yang sering dikunjungi oleh orang tua kita, itu harus kita laksanakan lagi, harus kita sambung lagi. Jangan sampai orang tua kita sudah tidak ada, misalkan orang tua kita itu selalu bersilaturahmi Pak ke rumah A, B, dan C, ketika meninggal dunia tarawih silaturahmi dan orang tua juga sudah tidak ada. Nah sama kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus dilanjutkan kebaikan orang tua kita. Karena apa? Karena pahalanya akan mengalir terus kepada kedua orang tua kita. Nah yang terakhir, tidak membentak orang tua kita dengan suara keras. Ini yang menjadi persoalan kita pada hari ini. Banyak anak-anak di sekitaran kita itu selalu membentak kedua orang tuanya. Bahkan sampai ada orang tua yang menangis gara-gara dibentak sama anaknya. Orang tua yang mana yang tidak hatinya tersentuh, yang hatinya merasa tidak menangis apabila anaknya sudah membentak. Yang namanya orang tua ketika anaknya nakal, ketika anaknya berbuat salah, tetap orang tua akan melindungi anaknya sebagaimana orang tua menyayangi dan mencintai orang tua, mencintai anaknya. Nah kita sebagai anak yang soleh dan soleh, jangan sampai membentak kedua orang tua kita. Pesan pagi ini untuk kalian semua yang ada di rumah, jangan sampai kita menyakiti hati perasaan orang tua, jangan sampai kita menyakiti orang tua kita yang ada di rumah. Hormat, patuh, dan taat kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya orang tua itu galak Pak, orang tua aku tegas, orang tua aku lain sebagainya. Itu karena apa? Karena ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ingin menjadi anaknya yang sukses di kemudian hari. Untuk siapa Pak? Untuk kita semuanya. Dan orang tua mah suatu saat juga bakal meninggal. Sekarang misalkan kan banyak ya orang tua yang misalkan lagi sehat jag-jag meninggal dunia ya. Orang tua mah besok, bulan depan, tahun depan juga bakal meninggal dunia ya. Kita sebagai penerusnya harus apa? Harus turut dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya
sayang orang tua itu untuk kita semuanya, untuk kesuksesan kita semuanya, untuk masa depan kita semuanya. Nah, sebelum ditutup yuk kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan kita bisa menghajikan, mengumrohkan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang tua kita dimanapun berada, karena sesungguhnya orang tua kita mencari nafkah, mencari rezeki itu semata-mata untuk membahagiakan anak-anaknya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu kultum yang dapat Pak Jini sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang khilaf, yang salah datangnya dari diri Pak Jini sendiri. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan Pak Jini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara dari awal sampai akhir alhamdulillah udah beres ya. Nah, oke, kita tutup aja acara ini dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus jaga kesehatan, terus pakai protokol kesehatannya dan jangan lupa pakai terus 3M-nya, oke? Oke, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak ya. Sehat selalu ya.